Tran Excel A4B, ya, yang mana di Tran Excel ini nanti ada rangkaian gearbox belakang, kemudian nanti ada diferensial, itu tidak kita lakukan untuk proses pembongkaran. Jadi memang lebih berfokus ke rangkaian dari mulai pompa oli sampai ke rangkaian planetary gear unit dan juga rangkaian dari valve body. Nah, untuk pembagian skornya sendiri, total keseluruhan nanti ada 1000 poin, di mana nanti di persiapan ada 80 poin, kemudian di pembongkaran ada 305 poin, kemudian nanti di pemeriksaan ada 300 poin, kemudian nanti di perakitan ada 305 poin. Terus kemudian nanti ada beberapa hal yang ingin saya coba konfirmasi dulu, yaitu untuk unit Transaxle yang disediakan itu apakah masih komplit dengan netral start switch-nya dan juga wiring di area solenoid valve bodinya, Pak Karyo, dan Komplit, juga komplit. um, masih komplit ya. Nah, berarti kalau masih komplit, item ini yang biasanya saya khawatirkan sudah mulai banyak yang hilang, berarti bisa saya masukkan. Berarti tidak ada perubahan sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Nah, di sini untuk apa namanya di proses pembongkaran, pada prinsipnya untuk Matic ini tidak serumit untuk yang di engine overhaul. Hanya memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana teman-teman ini nanti tolong untuk bisa diperhatikan terutama susunan dari kampas, plate, flank, itu salah satu yang menjadi poin penting di dalam perakitan ini. Karena pada saat itu terbalik, berarti secara tidak langsung performa dari susunan kampas itu menjadi tidak normal, dan ini otomatis akan membuat meskipun dilakukan, tapi poinnya bisa jadi tidak ada. Gitu ya, Bapak. Terus kemudian untuk apa sedikit perhatian di dalam proses pembongkaran, semisal kayak di bagian eh, nanti ada beberapa titik yang saat sebelum dibongkar, ini nanti ada prosedur pemeriksaan. Nah, jadi di lembar ini sudah saya kasih tanda, contoh sebagai contohnya di sini ada pemeriksaan satu. Jadi nanti meskipun di sini ada yang namanya tabel sendiri untuk proses penilaian terhadap kualitas SOP dan juga hasil pengukuran, di sini saya juga tambahkan sebagai salah satu bentuk teman-teman itu menjalankan SOP overhaul ataupun nanti di perakitan itu dengan baik dan benar, maka nanti contoh di pemeriksaan satu itu ada 2 item penilaian yang saat dilakukan di sini itu adalah di area bahwa pemeriksaan satu dilakukan bersamaan dengan proses pembongkaran. Nah, nanti ada poin tersendiri untuk bagaimana kualitas peserta dalam melakukan pemeriksaan satu. Nah, pemeriksaan satu kalau di sini yaitu adalah memeriksa end-play dari input shaft pompa oli ya, atau input shaft transmisi. Terus kemudian nanti dilanjutkan lagi untuk proses pelepasan. Untuk proses pelepasan ini secara garis besar untuk metik memang tidak ada prosedur yang terlalu rumit ya Bapak, karena memang secara susunan tidak terlalu sulit ya, karena kita hanya tinggal melepas rangkaian snap ring dan lain sebagainya, sehingga dari situ susunan dari transmisi eh, sangat mudah untuk bisa terlepas. Nah, cuman yang menjadi perhatian adalah karena saking simpelnya urutan-urutan dari bearing dan lain sebagainya itu mudah terbalik. Nah, maka nanti harap diperhatikan bahwa dalam proses penyusunan itu juga bisa diperhatikan bahwa arah bearing, ukuran bearing itu dipastikan adalah sesuai dengan tempat dari bearing itu dipasangkan. Oke, terus kemudian nanti untuk proses pelepasan kita hanya sampai melepas kampas B2 aja. Jadi ada piston B2 yang mana dalam proses melepasnya itu harus
membongkar rangkaian poros output, nah itu tidak kita jalankan. Jadi pembongkaran hanya sampai ke bagian kampas paling bawah, yaitu adalah kampas dari B2. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan ini secara garis besar ada semua di repair manual dari pemeriksaan tadi end-play poros input, di mana ini diperhatikan bahwa nanti menggunakannya adalah dial, berarti nanti pemilihan ujung dial, peletakan dial secara tegak lurus itu menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Terus kalau untuk Matic A4B ini bisa dikatakan untuk memeriksa celah pack cukup mudah karena cukup hanya dengan menggunakan filler ya Bapak-Bapak. Jadi cukup kita menentukan filler mana yang paling tepat. Terus kemudian untuk pemeriksaan rotasi ini juga berarti diperhatikan nanti harus dengan bearing untuk memeriksa rangkaian itu bisa berputar dengan smooth. Terus kemudian nanti juga ada pemeriksaan kampas secara visual. Ya, biasanya kita mengacu ke tiga kondisi kampas, yaitu adalah terbakar, kemudian nanti tipis, kemudian satu lagi nanti juga di area plate-nya ya. Di plate-nya itu apakah dia ada warna yang menghitam juga atau mengkilat keunguan yang menunjukkan bahwa di situ terjadi proses pemanasan berlebih. Oke. Terus di sini berarti nanti secara total ada tiga kampas, tiga set kampas C, dua set kampas B, dan satu one way clad yang nanti akan dikonfirmasi. Pemeriksaan one way clad berarti berkaitan dengan arah pemasangan one way-nya itu juga jangan sampai terbalik karena nanti akan menghasilkan kinerja one way clad yang berbeda dari yang seharusnya. Terus kemudian nanti juga ada pemeriksaan kembali, yaitu adalah di saat proses perakitan. Nah, yang mana ini juga sama, di mana untuk pemeriksaan 14 sampai dengan 19, ini juga nanti dilakukan bersamaan dengan proses perakitan. Nah, nanti di perakitan ini yang paling menjadi perhatian, yaitu saat kita menyusun kampas dan juga plate. Nah, di sini di manual booknya sudah diperlihatkan petunjuk susunan dari kampas, plate, dan juga flank yang tepat sesuai dengan arah dari transmisinya. Jadi memang kalau saya lihat dari manual petunjuknya sudah sangat jelas. Oke, itu mungkin untuk di tahapan overall matic. Ya, jadi yang menjadi perhatian untuk tahapan pembongkaran case belakang, poros gigi penghubung, case depan, dan diferensial itu apa namanya tidak dilakukan ya Bapak-Bapak. Jadi fokusnya adalah dari mulai pompa oli ke susunan PGU sampai nanti melepas di area valve body. Oke. Nah, dikarenakan untuk di Matic ini baut hanya ada di bagian pompa oli dan juga di bagian valve body dan juga oil pan ya, berarti hanya ada di tiga area. Nanti khusus di area valve body dan juga pompa oli itu ada perhatian khusus adalah memilih baut yang tepat. Jadi di contoh halnya di pompa oli itu ada baut yang memang untuk mengikatkan pompa oli dengan casing, ada yang untuk mengikat antara casing depan dan juga casing belakang dari si pompa oli. Nah, itu memilih baut yang tepat itu menjadi salah satu perhatian bahwa teman-teman ini memperhatikan apa yang menjadi petunjuk di repair manual, termasuk juga di valve body ya. Jangan sampai nanti semua baut itu dilepas dan akhirnya malah justru nanti menjadi trouble tambahan karena apa? Pada saat dilepas semua, berarti nanti bukan hanya valve bodinya terlepas, melainkan nanti juga bisa jadi terbelah. Oke. Mungkin itu. Terus kemudian saya sempat konfirmasi di tahun kemarin itu apakah ada pemomenan. Nah, untuk momen ini nanti hanya ada di valve body mawon ya. Jadi kalau untuk di oil pan, kemudian di pompa oli, itu nanti bisa dikencangkan secukupnya.
Karena memang kalau yang paling penting di area valve body itu adalah bagaimana valve body bisa melekat dengan kuat secara rata ya, sehingga performa dari matic-nya itu bisa benar-benar baik. Oke, mungkin itu untuk perhatian di overhaul otomatis transmisi. Monggo kalau misalkan dari bapak-bapak semua ada yang mau dikonfirmasi berkaitan dengan prosedur pembongkaran ataupun nanti di prosedur pemeriksaan, saya persilahkan, Pak. Oh ya, tambahan untuk pompa oli nanti untuk tracker ya memang di repair manual ada petunjuknya ya bahwa tipe tracker dan lain sebagainya. Cuman kalau emang untuk tracker itu sendiri dari sekolahan tidak memiliki yang sama. Yang penting secara prinsip kerjanya sama ya. Jadi tracker itu adalah dia menarik dari rumah stator sehingga tumpuannya nanti ada di poros input. Sehingga dari situ akan membuat pompa bisa terangkat terlepas keluar dari si housing pompanya. Nanti kalau misalnya ada alat-alat yang sama, yang penting cara kerjanya prinsipnya sama, itu tidak dipermasalahkan. Gitu Pak Agung, dari saya eh, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau dikonfirmasi, silahkan. Siap Mas Awan. Terima kasih. Bapak-bapak kalau ada yang pengen didiskusikan, monggo silakan. Oke, mungkin kalau tidak ada, digeser langsung ke kelistrikan, Pak Agung. Karena untuk Matic ini kan kemarin juga sudah dimainkan dan kurang lebihnya saya lihat juga sama dengan tahun kemarin. Saya yakin juga sudah apa namanya eh, prepare dan juga sudah siap, Pak Agung. Oke, siap. Mudah-mudahan sudah sangat jelas untuk Bapak dan adik-adik calon peserta ini berarti. Ini Pak, eh, saya share kelanjutannya ya. Oh ya, tambahan sedikit Pak Agung. Jadi tadi Ya saya Mas? sama Mas Budi sudah rembukan untuk peralatan. Ini salah satunya di area transmisi dan juga engine overhaul. Itu kalau bisa panitia menyiapkan flat base untuk cokotan magnet dialnya ya Pak. Karena kan semuanya case-nya dari aluminium itu Pak. Jadi nanti magnetic base-nya nggak bisa nempel pasti. Plat sama baut ya. Baut, Ya, baut, mur baut. untuk bisa mengikat di casingnya biar nanti magnetic base dialnya bisa nempel. Bapak Panitia, mudah-mudahan langsung terinfo. Mas Ismail atau Bapak-Bapak siapa? Mohon konfirmasinya. Oh iya Pak, untuk meja kerja nanti kita sudah alasi sama besi Pak. Jadi Oh, masih gitu. bisa menempel. Oh, siap. Oke, siap. Oke, Bapak, kita Eh, lanjutkan berarti. Mohon izin Pak bertanya. Siap, monggo, monggo. Untuk yang pos otomatik transmisi itu kan Oke. tadi terkait dengan eh, apa karena memang semua bahan yang ada di otomatik transmisi ini kan dari aluminium gitu Pak. Jadi harus memang disediakan meja khusus yang agar dial gate-nya itu bisa menempel. Nah, yang ingin dikonfirmasi saja Bapak untuk pengukuran yang end play input sub itu memang apakah harus wajib posisi transmisi itu berdiri ataukah bisa transmisi dalam artian menghadap ke utara atau selatan? Dalam artian tidak harus berdiri gitu loh Pak. Siap. Harus tumpuan Oke. di karter di oil pan gitu loh Pak. Apakah diperkenankan? Siap. Terima kasih Mas Alif untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau kita merujuk ke repair manual, memang arahnya untuk end play-nya adalah dengan menghadap di posisi atas, kemudian dial disiapkan magnetic base-nya sehingga dia bisa mendapatkan celah maksimalnya untuk pergerakan dari si poros inputnya Mas Alif. Jadi kalau memang kondisinya miring kan biasanya
nanti ada effort lebih untuk mendorong dia di posisi paling belakang, kemudian baru ditarik ke depan. Oke. Makanya kalau ada magnetic base-nya lebih enak karena eh, jadi lebih solid karena ngikatnya adalah langsung di bagian case yang mana itu jadi satu dengan pompa oli sehingga hasil ukurnya jadi lebih akurat. Sedangkan kalau di meja itu sendiri salah satu tantangannya adalah bagaimana untuk casing atau transmisinya itu nggak bergerak karena begitu bergerak hasil ukurnya pasti akan ada pergeseran. Gitu sih Mas Halib. Iya, Makanya kasih tadi Bapak. kita request magnetic base-nya kalau ada plat sama motherboard itu secara apa edukasi ke siswanya itu jadi lebih dapat sebenarnya itu. Karena nanti kalau dibawa ke industri agak beresiko karena kita ngukur dial dengan benda yang bergerak itu akurasinya jadi sangat minim sekali. Gitu, J. Iya, siap. Terima kasih Bapak. Gitu, Pak Agung. Syukur-syukur masih ada waktu ini kalau panitia bisa tadi menyiapkan Ya. plat Plat besi dilubang-lubangi, di nanti siapin morbaut. plat besi yang di lubang yang kira-kira nanti bisa dipasang di mur baut ke casing tranexel Ya. sehingga untuk duduknya lebih tipis. Jadi Pak Agung, mohon maaf ini mewakili dari panitia karena satu Yap. device Pak. Ini untuk platnya itu berarti ketebalannya nanti tidak ada ketebalan yang khusus ya Pak. Cuma memang harus posisi platnya yang berlubang dan bisa dipasang di hosing gitu. Ya. Kaku Pak, kalau platnya plat body yang 1 mili 0,8 ya sama saja. Ya, Entium. perkiraan saya mungkin 3 mili 4 mili mungkin cukup. Ya, Oke, kalau siap. enggak nanti didobel ya enggak apa-apa Pak Agung. Didobel, dibaut lagi. Jadi lubangnya buat banyak aja enggak apa Mas. Oke, siap. Jadi biar nanti geser-geser posisinya enak. Berarti ya butuhnya 4 biji lah. Untuk engine 2, untuk transmisi 2. Oke, siap Bapak. Terima kasih Mas Alif. Siap Pak. Bagaimana Bapak kita lanjutkan body electrical sama 1000 poin nanti ada trouble syutingnya yang di sini. Rencananya menggunakan all new Avanza ya, berarti antara tahun 2012 sampai 2015 berarti J. Karena nanti ini harus fix Pak dari awal. Info yang pertama kami terima seperti itu. Karena nanti kalau berbeda, misalnya yang Grand New Avanza tahun 2016, itu sudah beda sekali nanti sistem kelistrikannya. Sirkuitnya sangat berbeda, dan seterusnya. Kontrolnya sangat berbeda. Pemeriksaan hampir semua sistem nanti akan dimunculkan detailnya di lembar peserta itu nanti tinggal memeriksa lampu, kepala misalnya gitu kan, jauhnya bagaimana, dekatnya bagaimana dan seterusnya nanti adik-adik tinggal ngisi segitu. Kemudian ketika ketemu trouble, nanti ada yang sampai cukup dianalisa, ada yang sampai ke diperbaiki. Detailnya nanti langsung kepada Mas Budi Susanto sebagai jurinya nanti. Saya stop share dulu. Monggo silakan Mas Budi. Selamat siang Bapak Ketua NP Kabupaten Pati. Selamat siang kepada Bapak Sukaryo selaku Ketua Panitia LKS Kabupaten Pati dan Bapak Guru Pendamping LKS tahun 2024 ini. Terima kasih untuk waktunya. Langsung saja saya David untuk menyampaikan data terkait dengan area di bodi ini Pak. Saya screen dulu. Kalau dari mic-nya Mas Budi putus-putus tadi Mas Budi. Oh, terus ya. Oke. Oke, headset bisa. Laptopnya Sebentar, dari Bluetooth ganti headset nih. Mudah-mudahan lebih ya lancar. biar lebih.
Ya, oke, Bapak-Bapak semuanya, apakah sudah sudah masuk? Cek, sudah masuk belum? Ya, oke ya. Baik, kalau sudah masuk, siapa ini terkait dengan area di elektrikal ya Pak ya, yang tadi coba kita ini adalah sedikit revisi dari yang sebelumnya sempat dikirimkan dari panitia. Jadi di sini sudah kita kelompokkan Pak untuk area-area yang nanti diperiksa pada saat pemeriksaan di area body elektrikal. Ini total poinnya adalah 1.000 poin ya, 1.000 poin. Kemudian untuk gitu ya, menggunakan audio Avanza seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pujagung. Nah, item-itemnya di sini yaitu mulai dari persiapan dan prosedur keselamatan kerja ini total poinnya ada 150 poin. Kemudian untuk pemeriksaan di masing-masing stand body ini adalah lampu dimmer dan kepala 75 poin. Kemudian sistem tersinyal dan headset ini 80 poin. Kemudian interior light dan AC ini 145 poin. Kemudian rem 35 poin, horn 20, tips dan water 120, dan terakhir mengenai analisa dan perbaikan trouble di area elektrikal ini paling tinggi yaitu 345 poin. Kemudian pengisian worksheet sendiri poinnya adalah 30, total ada 1.000 poin. Nah, terkait dengan item-item bedanya kita coba sampaikan di sini. Karena pada prosedur keselamatan kerja ini ini adalah biasa seperti yang biasa dilakukan ya Pak ya, jadi mulai persiapan alat, kemudian memeriksa instruksi kerja, kemudian menggunakan alat yang sesuai, kemudian SOP peralatan yang sesuai ya, kemudian buku manual. Kemudian ada tambahan lagi di sini yaitu memeriksa kemampuan baterai. Nah, ini kemampuan baterai ini berarti pengecekan tegangan dan memastikan bahwa baterai ini kuat ya. Jadi nanti ketika pas di start ini tegangannya berapa ya. Ini ya. Kemudian pemeriksaan level oli pelumas dan level kualitas air pendingin ini juga nanti diperiksa di bagian awal. Kemudian kebersihan kerja, kebersihan alat. Untuk kebersihan area kerja, kebersihan alat, dan penggunaan fender cover, seat cover, steering cover ini akan kita nilai ini pada saat ketika sudah selesai Pak ya. Jadi kalau sudah selesai, pada covernya, seat cover, dan steering covernya sudah diberesi, sudah dibersihkan area kerjanya, baru kita dapatkan nilainya. Ini di poin A. Kemudian yang di poin B ini pemeriksaan Pak di area lampu dimmer dan kepala. Di sini berarti ada lampu kota ya, lampu kota depan, lampu kota belakang, kemudian lampu kepala posisi low, posisi high, dan posisi dim. Dimmer ini nanti diperiksa. Ya, ini pemeriksaan. Kemudian kalau misalkan dari pemeriksaan ini ada yang abnormal, nanti silakan bisa peserta bisa mencatat, kemudian nanti dilakukan perbaikan. Bisa langsung diperbaiki atau pemeriksaan lainnya dikerjakan dahulu juga tidak ada masalah, Pak. Ya, misalkan, oh ini ketemu lampu kepalanya ada yang mati satu, langsung mau diperiksa, diperbaiki, ya kalau ada yang minta ada yang perlu diganti, diganti boleh, Pak, langsung dikerjakan bisa. Kemudian yang di area berikutnya yaitu di sistem tersinar, berarti memeriksa untuk tersinar ketika posisi belok kanan, kemudian belok kiri, kemudian kalau tersinar ini adalah ketika setirnya dibelokkan, ketika sedang belok kanan misalkan, lalu dibelokkan ke arah kiri, nanti akan kembali netral atau mati ya lampunya, nanti juga dicek. Terus juga pengecekan sistem hazard ini berarti memastikan bahwa lampu reteng depan, belakang, kanan, kiri semuanya menyala. Kalau misalkan ada temuan di area tersinal ini dan hazard ada yang masalah, bisa langsung dikerjakan, diperbaiki, atau mau ngecekkan yang lainnya dulu boleh. Ya, jadi fleksibel Pak untuk prosesnya. Kemudian di antara lain kita sudah kelompokkan ini seperti di sistem proteksi yaitu di door lamp. Artinya ketika pintunya terbuka, apakah lampu indikator, lampu kortesinya atau lampu door indikator pintunya itu menyala apa tidak gitu ya. Nanti dicek untuk semua pintu, 4 pintu. Kemudian pemeriksaan lampu dom depan dan belakang, dan kemudian pemeriksaan dari tower AC. Ya, ketika tower 1, 2, 3, 4, apakah ada perbedaan enggak untuk kecepatan dari hembusan angin yang ada di tower. Kemudian sistem AC conditioner minimum ini adalah memastikan bahwa ketika di posisi switch-nya di off kan ini AC-nya nanti mati ya Pak ya. Kalau di pas posisi max nanti berarti ada perubahan pada temperatur udara yang keluar dari regulator AC.
Kalau ada temuan dari sistem ini, tadi Pak bisa langsung dikerjakan, diperiksa, diperbaiki boleh, atau mengerjakan yang lainnya dulu boleh. Kemudian ini di lampu rem, berarti ada dua Pak, lampu rem dan lampu mundur ya Pak ya, ini dicek juga. Kemudian di klakson, ya pengecekan klakson. Nah, fungsi klakson yang kita harapkan adalah kayak cuma ketika dipencet sekali dan langsung nyala, tapi coba dibelokkan ke kanan, ke kiri, ya nanti sambil diperiksa, dibunyikan apakah ada auto pada saat ketika roda kemudi dibelokkan atau tidak. Seperti itu. Kemudian di area wiper washer ini berarti ada area washer depan, washer belakang. Kemudian area wiper depan ini berarti ada beberapa posisi ya, Pak ya. Ada low, ada intermittent, ada mid dan ada high. Kemudian yang di wiper belakang juga nanti dipastikan dicek apakah fungsi wipernya bekerja dengan benar apa tidak, termasuk juga kondisi dari sapuan karet wipernya ya, apakah bersih apa tidak. Ini juga nanti bagian dari pemeriksaan. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang normal dari kerusakan bodi yang sudah saya sebutkan tadi di awal, nanti teman-teman peserta kontestan ini bisa melakukan pemeriksaan dan juga eh, pemeriksaan yang menggunakan alat-alat yang sudah disediakan. Kalau memang nanti butuh diperbaiki, silakan nanti bisa diperbaiki. Kalau memang butuh ada penggantian part, misalkan ada fuse-nya yang putus atau mungkin ada relay yang butuh diganti dan sebagainya, nanti bisa konfirmasi ke juri untuk bisa dilakukan penggantian. Kemudian setelah dilakukan perbaikan atau penggantian, nanti juga perlu dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan bahwa sistem sudah kembali normal. Ya, jadi di sini dalam waktu 40 menit ini masih ada yang butuh kita koreksi. Jadi nanti kurang lebih ada tiga platform yang ada di persisakan bodi ini. Ya, nanti pokoknya apa nanti ditunggu pada hari H ya. Jadi tidak kita sebutkan di saat ini. Kemudian tambahan poin eh, mencari halaman terminal sirkuit yang rusak, yaitu berarti penggunaan dari reader manual, kemudian memahami rangkaian wiring diagram atau wiring harness, dan pemeriksaan ulang semua sistem yang sudah ada perbaikan tadi dicek lagi, memastikan bahwa semua sistemnya sudah kembali normal. Ya. Nah, kalau misalkan ada hal yang memang dari juri menginginkan tidak perlu diperbaiki, disimpulkan saja penyebabnya apa ya, berarti nanti cukup disimpulkan saja tidak diperbaiki ya. Jadi nanti juri akan memandu ke peserta apakah ini sudah selesai sampai normal kembali atau hanya cukup disimpulkan saja seperti itu. Kemudian terakhir itu terkait dengan pengisian deposit ini di sebelah lampu ada poinnya, di browser ada poinnya, dan deposit untuk analisa dan perbaikan trouble ada poinnya. Tadi 30 berarti masing-masing dari sheet ini segala poinnya adalah 10. Demikian Pak untuk yang di area di body precision body ya Pak ya, untuk detail dari checklistnya. Monggo Bapak semua kalau ada yang mau dikonfirmasi ditanyakan boleh silakan. Ada. Monggo Monggo Bapak-bapak Bapak-bapak. ada yang mau ditanyakan. Lanjut ya. Baik, kalau lanjut Pak ini saya juga sampaikan untuk Berapa peralatan yang lebih dibutuhkan ya Pak ya. Ini berarti nah ini yang dibutuhkan kalau di area yang dibutuhkan ini berarti kita butuh kendaraan 2 unit ya, 2 unit. Kemudian kita butuhkan lagi di sini untuk banyak cover, 3 set, kemudian merek 1 set, 2 set, kerja, kemudian mobil tester 2 set, lampu senter ini 2 set, lampu secukupnya, kemudian bukan manual yang boleh kerja, kemudian 2 paralel dari 2 set, kemudian listrik amplas dan kabel les juga. Jadi nanti peralatan yang nanti perlu dipersiapkan untuk area pos dari model kali ini. Demikian Pak informasinya, apakah ada yang dikonfirmasi, dan ini untuk yang di diagnostika sudah biasa dilakukan ya Pak ya, jadi mungkin nggak banyak yang konfirmasi.
Mungkin cukup. Cukup ya Pak Ji. Baik Pak, kalau cukup kita kembalikan ke Pak Agung untuk bedanya Pak. Menurut Pak Agung. Oke, terima kasih Mas Budi, Mas Awan. Demikian tadi Bapak-Bapak detail penjelasan dari masing-masing job. Mudah-mudahan cukup jelas. Prinsipnya adalah kita memang mengutamakan SOP, proses dan hasilnya gitu sih, tidak hanya hasilnya. Sekali lagi, tidak hanya cepet-cepetan, kita setting pekerjaannya tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan ada beberapa yang nanti bisa selesai, tapi poin tertingginya adalah ketika pekerjaan dilaksanakan dengan SOP yang benar, hasilnya benar, begitu. Untuk selanjutnya, kalau sudah tidak ada yang butuh Tanya Pak Agung, didiskusikan lagi, J, monggo, Pak Muji. untuk lembar ini kan baru nggih, beda dengan yang di-share di grup. Apakah Oh nanti iya, ini juga di-share atau bagaimana? J, Nggih, matur suwun. siap. Nanti ini kita rapikan, kita PDF-kan, kita share Pak ke panitia. Untuk segera di-share ke semua peserta berarti. Siap Pak Agung, terima kasih. Siap. Kalau sudah tidak ada tambahan lagi, waktu saya kembalikan kepada Pak Ismail tadi ya. Monggo silakan Pak. Terima kasih dari kami. Mohon maaf atas kurang dan salah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung, Pak Awan dan Pak Budi selaku Dewan Juri dan juga teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah TM untuk hari ini telah selesai. Jika nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi, mungkin nanti kami bisa menyampaikan ke juri. Berikutnya nanti akan saya share jawaban dari Bapak-Bapak juri ke grup MGMP Otomotif Kabupaten Pati. Ini karena sudah cukup, alhamdulillah, maka kita memasuk. Jumlah pesertanya secara real jumlahnya berapa Pak? Apakah ada penyusutan atau masih aja sesuai dengan aturan yang kemarin? Ini setelah kita hubungi sampai saat ini baru 9 Pak yang fix. Baru 9 sekolah yang bersedia Pak, saya minta. Oke, berarti secara nggak langsung paling nggak sebisa mungkin keputusan ya hari ini diambil. Artinya kalau nanti ada yang menyusul mungkin bisa di-cut. Artinya biar nanti terkait dengan pembiayaan dan Siapa? Insya Allah 1-2 hari ini kita fix-kan untuk jumlahnya sehingga kita bisa mengatur untuk pembiayaan. Ini Pak Saminto. Ini Pak Saminto. Ini Pak Saminto ya. Oke Pak. Mohon maaf Bapak sekalian. Kalau misalnya nanti masih ada yang butuh didiskusikan dengan Bapak dan khususnya dengan panitia, monggo dilanjutkan dan rasanya tidak elok kalau kami tetap di ruang Zoom ya. Jadi kami mohon undur diri dulu, tidak apa-apa ya Bapak. Terima kasih Pak Agung, Pak Awan. Ya Pak, mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Ivan bisa ke sini mungkin Pak Ivan. Ini Pak Ivan tadi sudah menghubungi beberapa sekolah, mungkin nanti bisa menjelaskan keberadaan sekolah-sekolah itu seperti apa untuk 3 sekolah yang tadi masih belum bersedia untuk join untuk LKS tahun ini. Monggo Pak Ivan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aziz ya. Nah, dia melaporkan Pak Saminto selaku Ketua MGMP Automobil. Nah, ini untuk peserta lomba tadi saya sudah menghubungi dari Muhammadiyah, Pak Ranjit, itu kepala sekolahnya baru PLT, belum berani untuk mengikuti lomba. Ya, yang kedua itu Taruna Bangsa, saya lewat Pak Tarno, niku beliau bilang untuk Taruna Bangsa off dulu, tidak mengikuti, sudah disampaikan kepada Pak Katur. Dan tadi yang terakhir saya hubungi Permata Nusantara, Pak Subur Jaya. Nah, ini sudah berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya buatan ikut lomba. Berarti 3 peserta dipastikan tidak ikut, ditambah lagi 1 dari Tiara. Nah, itu Pak. Telepon Pak Saminto, yang ikut berarti yang ikut sekitar 9 peserta, 9 sekolah Pak Saminto. Pak Saminto. Saminto nyoper Pak Ivan. Ya mungkin Mas Adi yang mewakili dari Ketua MGMP atau wakilnya Mas Kuri. Ya enggak Pak Mas Kuri selaku sekretaris saja. Ya. Pak Mas Kuri mohon dibantu untuk memastikan peserta lomba agar meriah, karena kan ini sebagai ajang silaturahmi antar guru otomotif. Ya, nanti bisa selain lomba kita juga bisa bertemu sama ngopi-ngopi ya Mas Kuri. Pak Mas Kuri. Manut Pak kula Pak, manut. Ojo manut terus yo. Bahwa ini guyu. Kula manut mawon, kula mantu mawon. Dukoke mawon. Mas Kuri tumben diam-diam saja. Oh, biasanya nek wis menang wis oke. Ampun ngoten Pak Mas Kuri. Kok mboten dibuka le videone. Lagi lucu kakak. Lucu kakak wong ora nek gone kamar ya kok yo. Pesertanya kurang nih. Berarti ini sudah tutup semua ini kok Pak Saminto belum ada. Saya undur diri dulu ya. Ya nanti mungkin saya hubungi aja Pak Saminto. Ya udah, dari saya laporan saya segitu, nanti saya tak menghubungi Bapak Saminto. Pak Saminto. Ayo,